Udah Bu, udah muncul, Oh, baru muncul sudah. Kayaknya nge-lag Bu. oh ya, Kayak gini, Bu. belum kelihatan. Mana? Masih blank. Kenapa? Kayak gini sama aja atau beda, Bu? Ini kan mau sampel. Sama aja. Terus di Ibu kan ada klik normalnya tuh. Kalau di saya kan Otomatis kalau ini. kok otomatis. Makasih Ibu. Prioritasnya yang mana? Yang tes file kan ya Yuri ya? Iya. Ini Nah, kayak gini kan. tes filenya yang mana? Yang standar kan? Yang Iya. aktiva modal sama itunya pindahin. Oh, terbalik ya. Kebalik. Nah, yang 3 atasnya pindahin ke kiri. Ya. Nah, oke. Ibu, terima kasih. Baik. Beda apa? Seri? Ada lagi? Nanti munculnya seperti saya share screen dulu. Nah, yang ini ya. N-part test. Normality part test. Ada? Silakan copy paste-kan ke Word-nya. Copy paste-kan ke Word-nya. Saya bolak-balik. Ya. Oke? Seperti ini ya. Nah, muncul nanti normal data itu dalam bentuk seperti ini. Oke, lihat. Data yang normal itu, data yang seperti apa? Kamu tulis di bawahnya. Di bawah kurva misalkan. Kasih keterangannya. Lihat. Nih. Betul banget ya. Ini ya. Garis yang tengah ini merupakan rata-ratanya. Artinya data yang normal itu datanya yang tidak jauh, titik-titiknya itu berada tidak jauh dari garis tengahnya. Kasih keterangan di bawahnya. Titik-titik berada tidak jauh dari garis lurus yang berada di tengah kurva. Dalam kurung rata-rata, maka data tersebut berdistribusi normal. Ibu. Siapa yang manggil saya? Bilal, Bu. Apa Bilal? Kok punya saya yang tahun parametric testnya beda ya, Bu? Kenapa? Kalau saya screen Adanya kenapa? one sampel doang ya? Gimana ya? Begini, Bu. Data ya. Nah, gitu. Coba olah data dulu. Coba olah data dulu. Analyze. Ini kan ya, Bu? Sama-sama. Coba legasi dialog apa? Legasi dialog. Kan ada klik Nah, normalnya itu. tuh. Muncul normal tuh datanya Oh, yang ini, Bu. ya. Oh, salah saya. Berarti yang dipindahin. Coba legasi dialog apa? Legasi dialog. Oke, Bu. Oh ya, udah. Masih, Bu. Lagi?
Ada lagi yang aneh hasilnya? Gak ada? Nah, saya share screen lagi. Nah ya, yang ini tadi kita udah lihat ya hasil yang punya Bilal, hasil yang punya Alvin, sama hasil yang punya Firly. Oke, kalau yang normal tuh yang seperti ini datanya itu titik-titiknya tidak jauh dari garis tengahnya. Nah, coba kita lihat yang atas ya. Kalau dilihat dari angka, lihat nih yang saya kasih warna kuning, assign significant total. Itu nilainya harus di atas 0,05. Titik, ada titik di depan angka, itu berarti ada 0 di depannya ya. Berarti kalau saya dapatkan titik 937, artinya data saya 0,937. Alvin berapa, Vin? Aku deket banget aja. Coba lihat. Oke, 0,00 ya. Coba lihat grafiknya. Nah, kan titik-titiknya ada yang jauh dari garis tengah kan? Nah, kalau dilihat dari grafik, titik-titiknya harusnya tidak jauh dari garis tengahnya. Nah, berarti kan yang punya Alvin jauh ya. Berarti ini nggak normal. Nah, terbukti kan ke bawah, Vin. Ketika kita kan kalau grafik agak sulit membacanya. Nah, tapi kalau misalkan pastinya ada pada angka di one sample Kolmogorov-Smirnov test itu, lihat di assumption totalnya 0,000 kan ya. Berarti data yang punya Alvin tidak normal karena tidak lebih dari 0,05. Yang Bilal berapa Bilal? Coba close dulu, Vin. Bilal coba lihat. Sama, Bu. 000. 0,0 juga. Firly. Nih, Sama, Bu. coba lihat yang Firly. Firly kayak kereta soalnya dari grafik ya. Coba lihat. Kamu share screen, Fir. Bentar dulu, masih blank. Coba lihat grafiknya, Firly. Oh kan? Ini malah menjauh ya, jadi memotong garis tengah. Kelihatan kan dari angka hasil normalitasnya di bawah? Coba lihat Firly ke bawah. Nah, berarti data Firly, data Alvin, sama data Bilal tidak normal. Nah, kalau nggak normal seperti ini nggak bisa dilanjutkan. Ya, sekelas dulu. Jadi nanti kalau kamu meneliti, ada yang normal nggak? Berarti Alvin kelompok berapa? Bilal? 6. 6. Firly? 3, Bu. Berapa kelompok 1, 2, 4 siapa? 1 siapa? Saya, Bu. Siapa? Miselia. Miselia gimana datanya? Coba lihat saya Miselia. Tadi aja grafik sama angkat aja yang tadi. Gini, Bu. Bentar, belum kelihatan. Oke. Agak sedikit dekat, tapi masih ada yang jauh. Coba lihat angkanya berapa? Angkanya 0,01. Oh, 1 ya. Masih belum normal ya. Berarti sama. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 siapa? Dia kelompok berapa, Lia? Kelompok 4, Bu. Tapi Coba maaf, lihat. Bu, kayaknya nih
laptop saya nge-lag, jadi nggak bisa ini saya bacain aja, Bu. Berapa? Angkanya Angkanya koma 190 pangkat C. 190 berarti normal yang punya Lia. 0,190 ya? Oke, berarti kelompok Iya, 4 normal. Kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Nah, kadang aku kelompok 2 ini tuh saya lupa lagi tadi siapa. Alfi, kelompok berapa, Vi? Ibu, saya tapi belum sampai yang di bawah tabel itu loh, Bu, yang tadi save itu loh, Bu. Tapi kurvanya kayaknya nggak normal, Bu. Kenapa? Coba lihat. Coba, Mia, itu share screen, Mia. Bisa nggak? Nggak, aku dari HP, Bu. Oh, yang lain temennya Mia, kelompoknya Mia. Garis gitu ya. Kayak Firly ya. Ini, Bu. Hmm. Kayak Firly yang memotong garis tengah. Iya, Bu. Oke. Cindy, gimana Cindy? Kelompok berapa Cindy? Kelompok 3, Bu, sama Firly. Cindy Permatasari, Alfi Asana. Cindy bareng Lia, Bu. Alfi bareng Michelle, Bu. Jihan gimana? Kelompok 2 siapa sih, Cin? Kagak ada yang ngaku deh. Mia. Sama kayak Siapa? Mia. Oh, Mia. Oke. Jihan bisa share screen nggak? Enggak, Bu. Sama kayak Mia tadi, hasilnya kayak gitu. Sama kan? Datanya bisa share screen bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Alfi ada. Ada, Bu. Videonya jumlahnya Alfi nge-lag di banget, on Bu. kan ya. Jangan di off kan gitu. Yuk, kan kita lagi kuliah. Videonya di on kan. Selfie. Kelompok berapa selfie? Kelompoknya Alvin, Bu. Sama Alvin. Ya gitu kan Nisa. Iya, Bu. Kalau on cam Alfi malah jadi nge-freeze, Bu. Jadi off cam ya, Bu. Oke. Berarti kelompok 2 juga tidak normal. Kelompok 4 enggak ya? Berarti yang normal cuma kelompok 1 aja ya? Lia kelompok berapa Lia? 4. 4, Bu. 4. Saya 4. Tadi amal ya? Berarti kelompok 1, 2, 3, 5, 6 enggak pada normal ya? Yang normal cuma satu kelompok aja. Nah, berarti kita menemukan data seperti itu. Maka jadi saya nge-freeze. Oke. Ketika kamu menemukan data seperti itu, caranya yang pertama, kamu harus tambahkan datanya. Makanya kemarin saya minta data minimal 30 data karena banyaknya data itu bisa membantu untuk menormalkan data tersebut. Ya. Jadi sekarang teman-teman yang nggak normal, kedengaran nggak enak ya teman-teman yang nggak normal. Kesannya nggak normal apa gitu loh. Datanya, teman-teman yang datanya tidak normal, kalian tambah tahun aja, tambah datanya lagi ya. Coba sekarang kalau teman-teman tadi ada yang 35 data, coba ditambahkan menjadi 40 data. Oke. Kalau masih nggak normal juga 50 data. Seterusnya seperti itu. Sampai bentuk kurva teman-teman
tadi yang seperti saya ya, apa namanya, titik-titiknya tidak jauh dari garis tengahnya, atau seperti ini, atau kalau dilihat dari angka, itu adalah lebih dari 0,05. The same signifikansinya total for lebih dari 0,05, 0.05 baru dikatakan dia berdistribusi normal. Oke? Saya stop share lagi. Nah, jangan lupa ya dikasih keterangan di bawahnya ya. Keterangan untuk apa? Keterangan ini tuh artinya apa gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ibu mau nanya, Apa tuh? selain datanya nggak normal karena kekurangan data itu atau data yang sedikit, itu faktor apa lagi ya, Bu, yang mempengaruhinya? Sebenarnya data sedikit bisa normal, cuman yang membuat data tidak normal itu biasanya apa namanya? Kan kalau distribusi normal itu datanya terdistribusi ya, rata dari, kan kurva itu kan lonceng. Nah, jadi kalau data tidak normal biasanya dia berkumpul di satu tempat. Misalnya kalau data tersebut banyak, rata-rata ya, yang menyebabkan data tidak normal itu banyak datanya yang negatif. Rugi, mengalami kerugian, jadi rugi terus gitu. Minus itu menyebabkan datanya tidak normal. Jadi pertama, perbanyak data. Kedua, outlier. Outlier itu mengeluarkan data yang menyebabkan data tersebut tidak normal. Tapi yang ketiga, kalau sudah tidak bisa keduanya, biasanya langsung apa ya namanya ya, saya lupa. Bukan konversi, diubah datanya menjadi LEN, DLN-kan, kalau kata ini. Jadi 3 caranya memperbanyak data, membuang outlier, dan DLN-kan terakhir. Tapi itu mah yang terakhir mah choice terakhir saja, tapi kalau bisa jangan. Karena kalau sudah di-LEN-kan menjadi datanya bukan data asli. Ya, jadi kamu usahakan dulu untuk memperbanyak data. Berarti kalau misalnya mau ngeluarin data yang rugi itu, nggak ini dong, Bu. Maksudnya kayak misalnya nanti di tahun 2019-nya itu bakal kosong gitu. Apa gimana, Bu? Boleh nggak kayak gitu? Outlier, ya data kamu apa? Misalnya, kalau data kamu 4 tahun ya, 4 tahun berarti yang ada 4 kan? Kemudian perusahaannya berapa banyak? Misalkan perusahaan kamu kan manufaktur misalkan. Misalkan berarti kalau minimal 30 kamu butuh 10 perusahaan. Ya, 10 perusahaan berarti ada 40 data kan? Nah, ternyata data outlier-nya ada di data tahun 2020. Misalkan kamu dari 2016 sampai 2020. Ya, berarti data 2020 itu dihilangkan. Berarti kamu hanya sampai 2019 aja. Semua data 2020 itu dihilangkan. Karena misalkan pandemi gitu. Atau kamu bisa menghilangkan perusahaan yang kira-kira membuat data tersebut tidak bagus. Oh, berarti perusahaan ini nggak bagus nih, saya keluarkan aja. Berarti darinya 10, jadi hanya 9 perusahaan aja. Itu berarti 9 kali 4. Gitu. Jadi bukan outlier di 2009 perusahaan A, berarti yang perusahaan A nggak ada data 2009, nggak bisa gitu. Kalau menghilangkan outlier, ya harus proporsional, berarti 2019 semuanya dihilangkan. Gitu. Kalau yang membuat outlier-nya perusahaan, satu perusahaan tersebut, ya perusahaan tersebut dihilangkan aja. Ya, harus proporsional. Maksudnya, kalau perusahaannya, jadi tidak ada data, kan satu perusahaan itu 4 data.
perusahaan 1 sampai perusahaan ke-10 itu ada 4 data. Jangan sampai gara-gara perusahaan 1 data outliernya tahun cuma 2019 doang. Jadi ada satu perusahaan yang 3 data saja, nggak bisa. Jadi harus satu paket. Ya, entah 2019-nya dihilangkan atau perusahaannya dikeluarkan. Pokoknya harus proporsional. Oke. Ada lagi? Oke, kalau sudah kita lanjut yang kedua. Tadi uji normalitas, kita lanjut saja dengan data yang ada, nggak apa-apa. Yang kedua ada namanya uji multikolinearitas. Siap ya? Saya hilangkan dulu yang ininya biar nggak terlalu banyak. Oke, siap? Oh ya, belum. Sudah. Oke, share screen. Uji multikolinearitas, kamu tulis dulu di Word ya. Uji multikolinearitas. Sudah ditulis uji multikolinearitas? Sudah ya, sekarang kita olah datanya. Siap, klik analyze lagi. Kemudian regression. Kemudian linear. Statistik, sebelah kanan ada statistik. Nah, kamu checklist yang ini. Collinearity diagnostic. Kamu checklist. Udah. Continue. And then okay. Kemudian ada pada kotak atau data koefisien, ada tolerance dan VIF. Copy paste-kan ke Word. Copy paste-kan ke Word. Sudah? Kasih keterangan di bawahnya. Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Belum muncul. So. VF-nya harus kurang dari 10. Bu, ketinggalan. Ketinggalan di mana? Saya kecepatan nggak sih ngolah datanya? Analyze, Ya. terus regression, linear lagi,
Terus abis itu gimana, Bu? Statistik. Terus, Bu, estimate. Oh, yang checklist yang lainnya dihilangkan, yang di checklist cuman collinearitis diagnosis ya, diagnostik. Udah continue. Ya. Nanti cari yang data yang ini. Ibu kalau hasilnya VIF-nya 1,698 atau maksudnya? Coba buka. Coba share screen apa? Ngelik lagi Bu, setiap membuka Zoom saya tunggu. Kelompoknya Alia siapa tuh? Nah, Alia. Oke, silakan. Kenapa? Nilai FIF-nya lebih 1,698. Ya udah. Nggak apa-apa. Kan harus kurang dari itu kan coba cari keterangannya, kurang dari 10 kan? Oh iya. Oke, Bu, makasih. Nggak mesti sama saya, kan datanya beda. Yang penting tadi keterangannya harus kurang dari 10 aja. Nanti mah minggu depan ya, kalau bisa teman-teman pakai laptop ya, biar bisa langsung, maksudnya biar kayak tadi ada masalah langsung share screen. Jadi karena saya nggak bisa meraba-raba, karena kan kalau pengolahan data mah bukan dihafalin kan, tapi dipahami. Jadi saya nggak bisa analisis di mana posisinya ya, saya kan jadi agak lupa. Terus itu bentuknya kan juga bingung ya. Jadi saya tidak bisa membantu menjelaskan. Jadi minta tolong nanti minggu depan teman-teman, kalaupun misalkan tadi kalian nge-lag, silahkan di coverin sama temannya yang lain gitu kan, satu kelompok nggak satu orang. Jangan semuanya pakai handphone semua tuh, jadi tidak bisa terjawab nanti masalahnya. Nah, sambil tadi ya, yang tidak normal, kelompok-kelompok yang tidak normal datanya, itu segera normalkan datanya ya. Tapi yang tidak normal itu jangan kamu, jadi buat data baru aja, jadi kamu bisa compare. Kalau yang data yang nggak bagus tuh kayak gini, data yang bagusnya seperti ini. Jadi nanti kalau mau menambahkan data, buat save as lagi aja. Jadi kamu punya dua data, yang satu datanya tidak bagus, yang satu datanya sudah bagus. Ya, sampai ke multikolinearitas dulu ya. Itu juga rada pusing kan teman-teman ya, ngolah datanya ya. Ya, yang pasti tadi kamu save dulu Word-nya, jadi minggu depan nanti kita ketemu lagi, dilanjutin lagi Word-nya di bawah. Jadi nanti pas kamu mau skripsi, kamu lupa, kamu tinggal buka Word yang sekarang sedang kamu pelajari. Fin, teman-teman minggu depan sepertinya kita di hari Jumat saja ya. Selasa, taruh. 14-15 tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Hari apa sih? Bisa deh, hari Kamis. Selasa Rabu. Selasa Rabu ya, nggak apa-apa, bisa hari Kamis. Saya Selasa, karena kita Selasa Rabu ada acara parade riset ya, Prajabar. Bersama kerjasama dengan IAI, Unsika sebagai penyelenggaranya di Selasa Rabu. Saya kira Rabu Kamis, berarti masih bisa di hari Kamis. Kamis aja ya, masih pagi, masih seger ya. Pada Jumat, udah Jumat sore lagi. Gitu. Kita ketemu hari Kamis, datanya diperbaiki.
Kemudian tadi saya pesannya satu kelompok kalau bisa ada yang pegang laptop. Biar nanti kalau ada masalah bisa kita pecahkan bersama. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir di kuliah saya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya, saya meeting all. Udah Bu, udah muncul, baru muncul sudah. Kayaknya udah Bu, udah muncul. Nah, yang udah bahwa aku yang punya bilang lihat dari berapa bawah formal pilih lihat pilih ke bawah sama kelompok 2 Ini nih. Banyak ya. Mia coba lihat 2 kan data kamu dari guys ya sama saya nggak bisa masalah apa sih Udah Bu, udah muncul, baru muncul sudah. Kayaknya lag Bu. oh ya Kayak gini. dong kelihatan mana masih blank kenapa Kayak gini sama aja kok beda. Ini kan mau sampel. sama aja Terus di ibu kan ada klik normalnya tuh. Kalau di saya kan otomatis kalau ini kok otomatis. Makasih ibu. misalkan itu Ton para Nah. Ada klik. Oh, punya saya yang ton parametrik tesnya beda ya Bu? siapa yang manggil saya Beda ya Bu? Data dulu coba data dulu Ada klik nah normalnya itu tuh. punya bilang kamu share screenshot pilih ke bawah misalnya 1,1 ini kalau ngaku nih Mia kelompok 2 sama juga Word Faktor apa lagi ya, Bu? tapi apa Oh, iya. itu kan di bawah atau masih benar
Tuh, untuk video Rasanya itu 32 bit masih belum cocok. Bagaimana cara mengecek 64 bit dan 32 bit? Kita cek di sini, biasanya di pencarian kita klik DX diak. Oke. Nah, ini untuk mengecek komputernya kita tipenya apa. Nah, di sini udah ini belum di. Oke, di sini udah jelas ya. Operating system Windows 10 Home Single Language 64 bit. Nah, ini berarti cocok buat komputer ini. Kita langsung cek. Cara menginstal aplikasinya ini yang sangat mudah. Kalian klik aja ini yang udah di-download. Nanti akan ada seperti ini. Kalian ya aja. Kemudian kalian klik next, accept, kalian next, kemudian accept lagi, kemudian accept lagi. Nah, ini kalau ini untuk di file C ya. Kalau file D kalian muat, ditaruh di file D aja. Caranya tinggal pilih ini file D, cuman ini aku pengen taruhnya di C. Kita next, install. Nah, ini nunggu status ya. Oke, nanti video ini aku skip ya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini kalian jangan apa-apain dulu ya, biarin aja, biarin komputernya bekerja. Mungkin langsung dari 5